Halo teman-teman, di tutorial yang ketiga dari 10 library Magic di Python, kita akan membahas tentang library request. Library request ini sudah cukup terkenal ya, jadi library ini sudah banyak dipakai di semua hal terkait dengan request dan respon API. Library ini cukup menarik teman-teman karena ya selain powerful juga ini library ini cukup populer dan library ini memudahkan developer ketika akan melakukan request, get dan respon API dalam bentuk JSON ataupun bisa jadi bentuk XML bisa juga di request ini. Cara menggunakannya cukup mudah, jadi teman-teman tinggal melakukan pip install. Caranya tinggal pip install request. Pip install request. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Jadi teman-teman nanti bisa mendownloadnya dan saya menggunakan Jupyter Notebook. Caranya tinggal Command Shift P, tinggal pilih Create New Jupyter Notebook. Pip install request. Saya pakai Python 3.11. Proses ini sudah selesai. Kita import request. Ya, proses import selesai. Kita coba sekarang mencoba melakukan get data. Oke, kita coba melakukan get data. Jadi sebelum kita melakukan ini, kita perlu membuat mock API. Di sini saya sudah membuat mock API-nya. Di sini saya punya mock API. Ini result data yang tersedia. Ini berapa datanya yang ada di mock API. Terus skemanya, kita akan coba melihat skemanya. Jadi kalau kita melihat patternnya di sini tuh ada ID. Kita coba lihat lagi ya. Kita coba pakai ini, ada ID, ada create add, name, avatar. Kita akan mencoba melakukan proses get ya. Jadi kita coba API-nya kita get. Jadi tinggal misalnya rkey sama dengan request .get, langsung ke URL-nya. Terus ID-nya, saya akan mencari ID 1. Setelah proses ini selesai, tinggal rkey.tag. Oke. Ya, rk.tag. Nah, ini tag-nya, tag filenya. Terus bagaimana jika kita akan merequest get data tadi bentuknya JSON? Kita berarti tinggal kita tambahkan lagi di sini request.json. Kita execute. Nah, ini dalam bentuk JSON. Selanjutnya selain get, kita juga bisa menggunakan request.post. Jadi kita mau mengirim data, misalnya request kita bikin lagi ya, variabelnya namanya request2 sama dengan panggil library-nya, metodenya adalah post. Kita bisa mereference ke sini jika post itu selalu ada pertama URL, ini adalah URL-nya, ini adalah data yang dikirim. Oke, mari kita coba kita melakukan request post. Kita lihat ke sini ya, ke API mock-nya. Oke,
jika data yang dikirim adalah post. Jadi kita perlu mengirim datanya apa aja. Itu ada ID, ada create add, name, dan avatar. Jadi kita akan coba bikin terlebih dahulu objeknya. Kita bikin dictionary objeknya, data sama dengan ID. ID-nya adalah, kita bikin ID, bentuknya JSON ya. Kita coba ID 1 2 3 4 5. Kita coba create add-nya kita samakan saja, create add, kita ubah ini dalam bentuk string. Ini juga string juga sih sebenarnya. Kita ubah dalam bentuk string, terus yang lainnya kita samakan, paling name ya, name dan avatarnya. Name ini kita hapus, terus ini namanya kita ganti, misalnya jadi Dina Lorenza. Kita coba sekarang, kita URL-nya kita panggil ke post itu. URL-nya apa? Kita ambil dari sini. Ini adalah path ini ya, path URL. Masukkan URL seperti ini, biar lebih bisa enak kita baca. Terus data sama dengan data. Nah, ini bisa juga sebenarnya teman-teman masukkan seperti ini, di URL sama dengan URL data, masukkan data, atau ini kita ubah namanya jadi pilot ya, pilot jadi pilot. Kita print request.json, request2.json. Oke, kita coba, kita kembali lagi ya ke mock API-nya. Di sini panduannya ketika get ketika post itu langsung post aja URL tanpa dia perlu melakukan ID, karena post itu kayak kita ngirim data baru sebenarnya post. Oke, kita coba ya, kita coba jalankan post, sukses ya. ID-nya 68. Oh, ID-nya tadi kita setting 1 2 3, ID-nya 68 ya, karena ID-nya itu dinamis seperti ini. ID-nya dinamis. Oke, selanjutnya kita akan mencoba put. Put itu berarti sama aja dengan proses update. Kalau update biasanya metode yang kita gunakan adalah put. Jadi kita ingin mengupdate Dina Lorenza menjadi Dina Aninza misalnya. Oke, kita lagi bikin pilot yang ketiga. Pilot yang ketiga, bikin lagi, kita copy paste, terus kita ambil lihat juga ya. Objek ID ini otomatis. Oke, berarti ini nggak perlu, kita hapus yang ini. Terus Dina Lorenza saya ganti jadi Dina Anindya. Oke, sekarang kita bikin variabel request ketiga
sama dengan request dot put. Put itu sama ya, jadi ketika kita menggunakan, kita lihat di sini pertama URL. Nah, kita perlu URL-nya apa? URL-nya tentunya sama, jadi kita ambil nih URL-nya. Ini base main URL ya. URL untuk endpoint user. Terus kita ambil datanya adalah oh ini datanya kita taruh pilot sama dengan pilot. Kita request 3.json kita jalankan ya. Invalid request. Kenapa invalid request? Karena harusnya di sini ada ID. Masukkan 68. Sukses, Dina Anindya. Oke, kita get sekarang. Kita akan kembali ke sini. Nah, kita coba jalankan yang ini. Di sini kita ganti ke 8. Harusnya dia namanya adalah Dina 68 ID-nya 68 ya, Dina Anindya. Oke, jadi jika teman-teman ingin membuat sebuah mock API, teman-teman bisa menggunakan mockapi.io. Selain gratis, ini juga teman-teman bisa membuat membuat ini mock API-nya dengan berbagai tipe. Jadi nanti teman-teman bisa mengekspornya sendiri. URL domainnya adalah mockapi.io. Oke, kita sekarang ke beberapa kondisi. Nanti teman-teman bisa mencobanya ya. Jadi sebenarnya di sini ada delete, ada head, ada option. Nah, kalau kita kembali ke mock API di sini, saya jelaskan terlebih dahulu. Get ini biasanya terkait dengan kita ingin mendapatkan data yang ada di server. Jadi misalnya kita ingin mendapatkan datanya si Dina Anindya, tadi ID-nya adalah 68. Berarti setelah pet URL, base URL, terus pet endpoint-nya, pet endpoint si usernya, terus ID. Jika all, biasanya kita ini nggak perlu ini ya, nggak perlu ada ID. Mari kita coba jika kita ingin mendapatkan data all data. Oke, kita tambahkan di sini rec 4, variabelnya namanya request 4, kemudian tinggal request dot get, langsung ini kita ke URL ini tanpa ada ID-nya. Harusnya dia nanti akan tampil semua data yang ada di API, karena ini enggak ada filternya. Request 4.json ya, ini menampilkan semua data. Nomor 8. Oke. Pertanyaan sekarang gini, gimana caranya jika ternyata ada headernya? Oke, ketika ada headernya, caranya adalah kita lihat lagi di sini, bikin yang keempat ya. Request 4, request 5, variabelnya benar-benar request 5 sama dengan request, kita panggil nama library-nya dot misalnya post ya, post itu dengan data request dot post. Kita lihat di sini header, di sini ada header, ada data, ada header. Jadi param itu biasanya untuk
jika di request headernya itu ada paramnya. Biasanya teman-teman kalau misalnya kita melakukan get, selain tadi dengan metode yang ini ID, bisa jadi teman-teman sering menemukan yang seperti ini kan, yang apa, misalnya ada seperti ini, misalnya ada icon misalnya kota ID sama dengan kota ID sama dengan 4, terus ada NIM, misalnya NIM ya, atau NIK kalau induk karyawan adalah 5. Ini teman-teman bisa menggunakan ini tadi apa, param. Oke, saya akan coba menggunakan header ya. Header itu tinggal seperti ini aja, header sama dengan seperti ini. Jadi kita bikin dulu misalnya apa ya, misalnya gini, API key nya adalah misalnya 1, 2, terus ada authorization misalnya ini sampel aja ya, via real. Di sini pun tinggal kita ngambil dari yang atas, ambil aja ya, ini pilotnya, kita bikin pilotnya, kita namakan Juni, Johan, URL-nya adalah kita ambil dari yang di atas. Ini adalah URL-nya ini, terus kita copy paste ke sini, masukkan URL-nya. Setelah URL kita masukkan data itu adalah pilot, terus header. Kita lihat dia huruf besar atau huruf kecil. Header itu di sini headers. Ya ini biar nggak membingungkan. Header. Ya seperti ini. Terus tinggal request 5.json. Jalan nggak? Oh. Oke. Berhasil. Oke teman-teman, jadi ini adalah salah satu library Magic di Python yang cukup menarik dan cukup mudah digunakan. Dan ini library banyak digunakan ketika teman-teman misalnya membuat sebuah API atau ya ingin melakukan request ke sebuah web service atau microservice, teman-teman bisa menggunakan library ini. Oke teman-teman, selamat mencoba. Sampai ketemu nanti di tutorial selanjutnya.